Halo guys, ketemu lagi barengan saya Iksan, dan di tangan saya sekarang ini dari smartphone Samsung Galaxy A03 yang kebetulan ini adalah unit dengan varian storage terbaru dan paling besar ya guys, yaitu sebesar 128 GB. Untuk harganya sendiri ini dijual nyaris 2 jutaan ya, atau bisa bilang kita sebutnya 1,999. Dan buat kalian yang penasaran sama HP-nya kayak gimana juga, ini video reviewnya juga udah tayang sekitar 2 hari yang lalu. Jadi kalian tinggal klik aja link videonya yang muncul di atas kanan layar kalian saat ini ya guys ya, buat kalian tonton video reviewnya. Oke, seperti yang kalian baca di judul video kali ini ya guys, kalau di video kali ini saya bakal share sedikitnya ada 9 settingan yang mungkin bisa kalian dapatkan atau kalian lakuin di smartphone Samsung Galaxy A03 nya ini, baik di varian terbarunya ini ya guys, atau bahkan buat kalian yang udah beli sekitar 4 bulan yang lalu di varian basicnya, yaitu 3/32 GB dan juga 4/64 GB nya. So buat kalian yang udah penasaran, pastiin kalian nonton video ini dari awal sampai akhir supaya nggak ada yang kelewat guys. So kalau gitu langsung aja kita masuk ke video settingnya ya guys, biar nggak kelamaan. Dan yang pertama kita bakal bahas soal background panggilannya guys. Oke, ini cara untuk merubah background panggilannya terbilang sangat mudah ya guys. Kalian tinggal tap aja dulu di bagian telepon di bagian sini ya guys ya, hingga muncul seperti ini. Lalu kalian tap di bagian pojok kanan yang ada titik 3-nya, dan kalian tap aja seperti ini. Lalu kalian klik pengaturan, dan selanjutnya kalian pilih yang latar belakang panggilan. Kalian tap di bagian sini, dan kalian lihat ya, secara default dia tampilannya kalau ada panggilan masuk atau kalian sedang melakukan panggilan dia seperti ini guys. Kalian tap di bagian latar belakang sini guys ya. Nah seperti ini, dan di bawaannya ini sudah disediakan ada 3 pilihan lain yang menurut saya ini lebih variatif. Yang mana ini pilihan yang pertama seperti ini guys, gambarnya apabila ada panggilan masuk ya. Dan yang kedua ada yang seperti ini. Ya, animasinya beda ya guys ya. Dan yang ketiga ada yang seperti ini, ada avatarnya ya guys ya. Jadi kalian bisa sesuaikan dengan cara kalian pilih atur sebagai latar belakang panggilan kayak gini. Dan nanti ketika kalian mendapatkan panggilan atau kalian melakukan panggilan, ini bakal backgroundnya seperti ini ya guys ya, yang seperti kalian lihat di layar saat ini. Dan ini juga bisa kalian rubah ya untuk tata letaknya. Misalkan seperti ini ya, kalian nggak mau gambar fotonya di sini, atau mungkin namanya seperti ini, kalian bisa tata letaknya di sini, kalian bisa ubah dengan yang seperti ini, dan nanti akan tampilannya berubah jadi kayak gini guys. Jadi sesuaiin aja sesuai preferensi kalian masing-masing. Oke, sekarang kita lanjut ke settingan yang kedua nih guys, yang mana ini lumayan banyak yang nanya juga ya guys ya, yaitu bagaimana caranya kita mematikan suara jepretan foto dari kamera smartphone ini. Nah, di sini bakal saya contohin ya guys ya, seperti ini. Sebentar. Semoga kedengeran ya. Nah, seperti itu ya, yang menurut saya juga kalau misalkan kalian ingin mengambil gambar secara candid itu bakal ketahuan pastinya. Dan caranya ini itu sangat mudah buat mematikannya guys. Pertama, kalian buka lagi aplikasi kamera bawaannya seperti ini. Ya, batalkan aja ya karena itu set lokasi. Kemudian kalian buka aplikasinya sudah seperti ini, dan kalian tap di bagian pengaturannya kayak gini ya guys ya. Nah, hingga muncul seperti ini, lalu kalian scroll ke bagian bawah, dan di sini ada tulisan suara Rana, kalian matikan aja ya guys. Tap di bagian biru-birunya ini karena secara default dia aktif ya. Kita tap, dan sekarang seharusnya sudah mati ya guys ya untuk suara jepretan fotonya. Nah seperti itu ya guys ya, jadi untuk suara jepretan fotonya sudah hilang, dan sekarang kalian aman buat ambil candid kamera kayak gitu guys. Oke, sekarang kita lanjut ke settingan yang ketiga yang masih berhubungan dengan suara juga nih guys, yaitu bagaimana caranya kita mematikan suara ketikan, layar kunci, dan juga dial panggilan. Nah kalau layar kunci itu kayak gini ya guys, ketika kalian kunci smartphone-nya, dia berbunyi, dan ketika kalian buka lagi smartphone-nya, buka layar kuncinya, nah dia juga berbunyi. Dan misalkan kalian terganggu dengan hal ini juga bisa kalian matikan. Dan untuk dial panggilan itu maksudnya seperti ini ya guys ya. Nah ketika kalian input nomor, di sini bunyi tatut-tatut kayak gitu guys. Dan misalkan kalian gak suka, ini juga bisa kalian matikan. Nah caranya ini seperti ini guys, dan sangat mudah sekali. Kalian tinggal pergi ke menu pengaturan ya, kalian swipe aja ke sebelah kanan, atau mungkin kalau misalkan kalian nggak nemu, kalian swipe aja app drawernya seperti ini, dan kalian tap di bagian pengaturan. Seperti ini, kalian tap di bagian pengaturan, lalu kalian scroll ke bagian bawah dan cari yang suara dan getar ya guys ya. Ya, ternyata di bagian atas ya, kalian tap aja di bagian sini, dan kalian lihat di bagian bawah di sini ada
tulisan suara sistem atau kontrol gerakan. Kalian tap aja di bagian sini dan di sini ada beberapa pilihan ya, yaitu kunci atau buka kunci layarnya. Ini ada bagian suara dan ada bagian getar. Pastiin kalian ada di bagian kolom suara ya guys ya. Kalian matikan aja seperti ini. Kemudian ada yang keypad panggilan kalian matikan juga, dan juga keyboard untuk Samsung ini kalian matikan juga supaya ketika kalian ngetik itu nggak ada bunyi tututnya kayak gitu ya guys ya. Dan sekarang ketika kalian buka atau kunci layarnya ini bisa kalian dengar sendiri, ini udah nggak ada suaranya guys. Ya seperti itu ya. Dan ini, nah sudah hilang untuk suara yang menurut kalian nantinya mengganggu untuk kegiatan kalian sehari-hari. Dan untuk dial panggilannya juga ini udah nggak ada suaranya ya guys ya. Nah seperti ini, jadi aman banget misalkan kalian lagi pengen telepon di keadaan yang butuh keheningan seperti itu ya guys ya. Jadi ini bisa kalian lakuin di Samsung Galaxy A03-nya. Oke, kita lanjut ke settingan yang keempat nih guys. Dan ya menurut saya juga ini banyak banget yang pastinya bakal nanya ya guys ya, yaitu bagaimana apakah smartphone ini bisa mendukung mode gelap. Ini tuh bisa ya guys ya, bahkan kalian bisa custom dengan cara berikut ini. Kalian pergi ke menu pengaturan lagi ya guys ya. Kalian cari menu pengaturannya seperti ini, lalu kalian scroll ke bawah, pilih di bagian opsi tampilan seperti ini guys, dan kalian lihat di sini ada pengaturan mode gelap. Kalian tap aja seperti ini dan kalian lihat di sini ada aktifkan sesuai jadwal, dan juga bisa kalian aktifkan filter warna adaptifnya ketika kalian misalkan aktifkan sesuai jadwal ini. Kalau misalkan kalian nggak mau mengaktifkan sesuai jadwal ini, kalian bisa pergi dengan cara scroll aja bagian menu barnya kayak gini ya guys ya. Nah di sini kalian swipe ke kanan dan kalian lihat di sini ada mode gelap. Kalian bisa tap aja langsung di bagian sini. Dan ini tuh cara manualnya guys. Tapi kalau misalkan kalian ribet nggak mau cara kayak gini, kalian bisa atur aja dengan cara kalian seperti tadi ya guys. Kalian pergi ke menu pengaturan, lalu kalian ke tampilan, lalu kalian cari yang pengaturan mode gelapnya. Dan di sini kalian tap di bagian sesuai jadwalnya guys ya. Di sini saya nyalakan dulu seperti ini dan kalian lihat di sini ada pengaturan otomatis secara defaultnya, yaitu ketika matahari terbenam dan sampai matahari terbit lagi, atau kalian bisa atur sesuai jadwal jam yang ingin kalian mau. Kalian tinggal tap aja jadwal custom, lalu kalian pilih waktu mulainya jam berapa dan kalian pilih waktu berakhirnya juga jam berapa. Jadi ini adalah cara untuk mengatur secara otomatis tampilan mode gelap di Samsung Galaxy A03-nya. Oke, sekarang kita lanjut ke settingan yang kelima nih guys, yaitu bagaimana caranya kita membuat tampilan pop-up notifikasi masuk itu jadi lebih atraktif dan animatif lagi guys. Dan caranya itu sangat mudah ya guys, dan bisa kalian ikuti dengan cara berikut ini. Kalian pergi lagi ke menu pengaturan pastinya guys ya, seperti ini, dan kalian scroll ke bagian bawah, kalian cari yang namanya pemberitahuan ya guys ya. Nah, di bagian atas ini ada yang namanya pemberitahuan, dan kalian lihat sebelumnya saya informasin dulu kalau misalkan gaya notifikasi pop-up ini hanya aktif apabila kalian pilih yang gaya notifikasinya singkat ya, jadi bukan yang terperinci. Karena kalau kita tap yang di bagian terperinci, di sini udah hilang menunya ya guys ya, dan pastiin kalian berada di pilihan yang singkat ini. Dan selanjutnya kalian pilih yang pengaturan pop-up singkat ini ya guys, kalian tap dan kalian pilih gaya edge lightingnya. Secara default dia nggak ada ya guys ya, kalian tinggal tap di bagian sini. Lalu kalian lihat di sini banyak efeknya ya, misalkan seperti ini kalian bisa lihat, kalian pilih yang gelembung, dia bakal ada gelembungnya. Kalian pilih yang hati, dia bakal ada animasi hatinya. Ada juga kembang api, jadi kalian bisa pilih aja sesuai keinginan atau preferensi kalian. Karena disediain ada sekitar 6 gaya animasi ya guys. Dan warnanya juga bisa kalian pilih, mau warna kuning ya misalkan seperti ini ya hasilnya. Kalian lihat jadi warna kuning seperti itu, atau kalian mau pilih warna merah juga bisa. Jadi sesuai lagi preferensi kalian masing-masing, kalian atur aja. Dan ini juga untuk lanjutannya, ini ada transparansinya, kalian bisa atur seberapa intensnya untuk transparansinya, dan juga bisa kalian atur untuk durasinya. Untuk durasi tampilan animasinya bisa lebih lama atau bisa lebih rendah. Jadi kalian bisa atur aja lagi sesuai keinginan atau kebutuhan kalian masing-masing. Ya, kita lanjut ke settingan yang keenam, yaitu bagaimana caranya kita mengunci tata letak dari aplikasi di layar home screen kalian ya. Karena sering terjadi, bahkan saya sendiri itu sering banget aplikasinya ini suka mental-mental ya guys ya, seperti ini, atau bahkan kadang terhapus kayak gitu guys. Nah, ini tuh terjadi kalau misalkan kalian suka lupa untuk ngunci smartphone ya, biasanya kayak gitu. Dan cara untuk mengamankannya supaya kalian nggak ngatur-ngatur lagi atau nyari-nyari lagi aplikasinya, ini sangat mudah sekali ya guys ya, dengan kalian kunci aja layar home screen-nya. Caranya cukup mudah guys, kalian tinggal cubit aja di bagian layar home screen-nya seperti ini ya, hingga tampil kayak gini. Lalu kalian tap di bagian pengaturan sini dan kalian pilih yang kunci tata letak layar depan ini. Kalian pilih di bagian biru-birunya nih guys ya, seperti ini, maksud saya hingga nyala
seperti biru kayak gini. Dan sekarang ketika ini di tap dan hold dan kita geser-geser, dia nggak akan mau ya guys ya. Nah seperti itu, bahkan ini nggak bisa dihapus ya guys seharusnya. Nah seperti itu ya, kalian bisa lihat ada bacaan tata letak layar depan dikunci, dan ini itu aman banget buat kalian yang memang suka terjadi hal kayak gini. Oke, yang selanjutnya kita ke settingan yang ketujuh nih guys, yaitu bagaimana caranya kita menggandakan aplikasi di Samsung Galaxy A03 ini tanpa lagi perlu aplikasi pihak ketiganya. Dan caranya ini terbilang mudah guys. Kalian pergi lagi ke menu pengaturan seperti ini, lalu kalian scroll lagi ke bawah dan kalian pilih di bagian fitur lanjutan, kalian scroll ke bawah lagi dan kalian pilih yang dual messenger di sini. Dan kalian lihat di sini hanya support untuk aplikasi WhatsApp dan juga Facebook. Sayangnya untuk Instagram dan TikTok ini belum bisa ya guys, itu sayang banget. Dan untuk kalian yang mungkin punya 2 akun WhatsApp, ini caranya kalian tinggal tap aja di bagian sini, lalu kalian install dan kalian pilih yang konfirmasi di sini. Dan selanjutnya kalian pilih yang di sini nonaktif, kalian nyalakan aja. Dan setelah itu dia akan otomatis terinstall ya guys untuk aplikasi dual WhatsApp-nya. Dan kalian lihat, kalian tinggal tunggu aja prosesnya sampai selesai. Nah setelah selesai seperti ini, kalian lihat ya, sekarang aplikasi WhatsApp-nya sudah ada 2 di smartphone kalian. Kalian bisa lihat di sini ada WhatsApp yang ada simbol orange-nya. Ini adalah yang cloningnya dan yang ini adalah yang aslinya guys. Jadi ini adalah cara untuk menggandakan aplikasi di Samsung Galaxy A03-nya. Oke, sekarang kita lanjut ke settingan yang ke-8 nih guys, yaitu bagaimana caranya kita menyalakan fitur panel edge di Samsung Galaxy A03 ini. Yang mana menurut saya fitur ini tuh fitur yang cukup menarik buat kalian cobain ya guys ya. Dan fiturnya tuh seperti apa, kalian lihat dulu ya untuk langkah-langkah mengaktifkannya. Pertama, kalian pergi ke menu pengaturan atau setting lagi seperti tadi, lalu kalian scroll lagi ya, cari yang namanya opsi setting yang tampilan guys. Ya, di bagian sini ya, kalian tap di bagian tampilan, lalu kalian scroll lagi ke bawah. Nah, setelah ini kalian bisa lihat di sini ada tulisan panel edge, kalian nyalakan aja ya, karena secara default dia mati guys. Nah, kalian tap di bagian sini, dan sekarang untuk panel edge-nya, atau bisa dibilang kalian mau ngeluarin panel edge-nya, kalian tinggal swipe up aja, maksud saya swipe left aja dari kanan layar kalian ke tengah seperti ini guys. Nah, jadi tampilannya seperti ini. Dan ini berguna untuk kalian yang pengen membuat layar belah ya guys. Contoh, di sini saya buka aplikasi YouTube dulu ya dari panel edge-nya. Dan kalian lihat, kalian bisa melakukan layar belah dengan cara tap and hold di bagian sini di Google Chrome, dan kalian seret ke bawah dan dia langsung otomatis mendapatkan tampilan layar belahnya. Jadi kalian secara konvensional udah nggak perlu lagi yang tap recent app seperti ini, lalu kalian tap di bagian sini dan kalian jadikan layar belah seperti ini. Ini tuh udah nggak perlu lagi ya guys. Jadi udah bisa secara cepat kalian melakukannya di panel edge tadi. Dan buat kalian juga punya aplikasi-aplikasi favorit juga bisa kalian taruh di sini ya, biar kalian nggak lagi bolak-balik di app drawernya di Samsung Galaxy A03 ini. Dengan cara kalian tap di bagian pensil ini guys. Ya, kalian tap di sini. Dan di sini contoh misalkan kalian suka buka email, kalian tambahkan aja dengan tap di sini, dan sekarang udah muncul di bagian panel edge-nya ya guys. Kalian lihat di bawah udah ada aplikasi Gmail-nya. Dan itu adalah fungsi dan cara menghidupkan fitur panel edge di Samsung Galaxy A03 ini. Oke, sekarang kita lanjut ke settingan yang terakhir atau yang ke-9 nih guys, yaitu bagaimana caranya kita menggunakan fitur multi Windows di Samsung Galaxy A03-nya ini. Bahkan di aplikasi yang nggak support pun ini bisa kalian pakai ya guys ya. Di sini saya bakal coba contohin dulu guys, seperti apa maksudnya adalah fitur multi Windows itu. Kalian lihat ya, kalian swipe dulu panel edge yang tadi, dan kalian tap and hold di aplikasinya, kalian seret ke bagian tengah, maka dia akan tampil seperti Windows seperti ini. Kalian buka lagi panel edge ya, dan kalian tap and hold lagi, dan kalian buang lagi ke bagian tengah sini guys. Dan ini adalah yang dinamakan multi Windows. Dan ini cukup banyak aplikasi yang bisa kalian buka ya guys ya. Dan kalian lihat ya, ini tuh smooth banget guys, jadi nggak ada lag-lagnya, walaupun ini adalah smartphone entry level. Itu yang saya suka dari UI-nya Samsung guys, dia tuh kerasanya ringan ya. Dan ini kalian bisa buka, misalkan saya contohin ya guys, ini aplikasi Lazada kita nggak bisa ya guys, kalau misalkan kalian mau buka buat jadi multi Windows tadi. Contoh aja ya guys ya, seperti ini. Kalian lihat ketika kita tap di bagian sini, dia menunya hanya sedikit. Dan ketika kalian paksa dengan cara seperti ini guys ya, kalian pergi ke menu pengaturan dulu sebentar. Ya, kalian pergi ke menu pengaturan seperti ini, dan kalian scroll ke bagian bawah, kalian tap di bagian fitur lanjutan seperti ini, dan kalian pilih kemudian opsi lab-nya.
dan kalian nyalakan multi window untuk semua aplikasi kalian nyalakan di sini. Dan yang tadi yang aplikasi Lazada nggak support buat dibikin multi Windowsnya sekarang udah bisa guys. Kalian lihat ya. Sekarang ketika ingin kita buat multi Windows, kita tap di bagian sini, dia udah banyak aplikasinya. Dan sekarang kalian tap di bagian buka dalam tampilan pop-up, ini sudah bisa guys. Nah seperti ini ya untuk tampilan Windows di aplikasi Lazada yang tadinya nggak support guys. Dan ini bisa kalian lakukan dengan cara bervariasi ya guys ya, bahkan ketika kalian membuka layar belah juga. Contoh di sini saya tutup dulu ya. Seperti ini saya buka aplikasi YouTube. Kemudian saya buka aplikasi Google Chrome. Sebentar, sorry. Kepencet. Ya, saya buka aplikasi Google Chrome di bagian bawah sini. Ini sudah layar belah ya guys ya, kalian lihat. Dan saya buka lagi aplikasi Lazadanya seperti ini, tap and hold di bagian sini dan kita buang ke tengah ya guys ya. Selalu kalian buang ke tengah, kalau misalkan kalian ingin mengaplikasikannya sebagai multi Windows. Dan sekarang tampilannya seperti ini. Kalian lihat. Tampilan di belakangnya adalah layar belah dan ini ada layar Windows-nya. Dan kalian bisa buka banyak aplikasi guys. Ini sekarang Gmail ya. Kalian lihat kita tap and hold, kita buang ke tengah lagi dan ini aplikasi Gmail-nya juga kebuka tanpa menutup aplikasi Lazada di belakangnya. Dan ini adalah fitur yang menurut saya sangat menarik dan buat kalian yang hobi coba-coba ini patut buat kalian coba pastinya guys. Nah, jadi guys, itulah tadi 9 setting atau bisa dibilang beberapa fitur yang bisa kalian pakai atau gunakan di Samsung Galaxy A03 kalian. Ya, walaupun lagi-lagi ini adalah smartphone entry level dengan harga yang cukup terjangkau, tapi bukan berarti nggak ada fitur yang cukup menarik buat kita coba di smartphone ini. Dan lagi-lagi, video ini tuh saya buat kalian yang mungkin baru aja pegang smartphone ini atau baru beralih dari brand lain ke brand Samsung pastinya. Jadi, biar kalian lebih cepat lagi beradaptasi dengan tampilan One UI-nya. So, seperti biasa ya guys ya, sebelum saya tutup videonya, buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa untuk kalian klik tombol like-nya dan dislike aja video ini kalau misalkan kalian nggak suka sama videonya guys. Dan oh ya, saya hampir kelupaan guys, buat kalian juga yang mungkin masih punya pertanyaan soal smartphone ini, nggak perlu sungkan buat tinggalin pertanyaan kalian di kolom komentar yang ada di bawah pastinya. So, kalau gitu sampai di sini saya Iksan pamit dan sampai kita ketemu lagi guys di video tips dan trik berikutnya.